Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partes ya, Kak. Di video kali ini saya akan membahas resum yang keenam. Oke, kita lihat saja apa saja resum yang muncul dari yang teman-teman paparkan. Oke, kita lihat ini yang pertama ya, Kak, tentang PHBS. Kemudian ada stunting, kemudian ada komunikasi terbuka dan tertutup, KIE anemia, penyebab sering BAK TM1 dan TM3, kemudian ada KEK, kebutuhan cairan ibu nifas, dosis ledukain, kemudian indikasi pasien dirujuk, sama kunjungan ANC. Ini mungkin lebih ke fokus asuhannya ya. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang saya buat yang mungkin bisa mengena dengan materi yang akan kita bahas. Oke, kita lanjut dengan soal yang pertama, yaitu mengenai PHBS. Berikut ini yang merupakan indikator PHBS di sekolah yang tidak ada di tatanan rumah tangga. A. Menggunakan air bersih. B. Mencuci tangan dengan sabun. C. Menggunakan jamban sehat. D. Bebas asap rokok. Atau E. Mengkonsumsi jajanan sehat. Baik, kira-kira apakah indikator PHBS di sekolah yang tidak ada di tatanan rumah tangga? Silakan kakak pilih jawabannya ya. Yang kedua, seorang kader melakukan pemantauan terhadap ketersediaan air bersih di suatu desa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan salah satu bentuk PHBS dalam keluarga, yaitu A. Mencuci tangan dengan air dan sabun, B. Memberantas jentik nyamuk, C. Menggunakan air bersih, D. Menggunakan jamban sehat, atau E. Menjaga kebersihan lingkungan rumah tangga. Silakan dipilih jawabannya ya Kak ya, nanti ada pembahasannya. Soal ketiga, salah satu indikator PHBS di rumah tangga adalah A. Memberikan ASI usia 0 sampai 4 bulan, B. Memeriksa kesehatan secara berkala, C. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, D. Mengelola sampah, atau E. Konsumsi makanan gizi yang seimbang. Oke, kita simak di sini pembahasannya Kak ya. Di sini ada pengertian dan kemudian tatanan dari PHBS. Apa sih yang dimaksud dengan PHBS? PHBS atau biasa disebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat, merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan dengan kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Tatanannya itu melibatkan beberapa elemen yaitu PHBS di rumah tangga, di sekolah, kemudian di tempat kerja, di sarana kesehatan, serta di tempat umum. Nah, ini merupakan indikator yang ada di rumah tangga ya Kak ya. Yang pertama, persalinan ditolong oleh nakes. Yang kedua, ASI eksklusif. Ketiga, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Yang kedua itu yang di sekolah, yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah, menggunakan jamban, olahraga, jentik nyamuk, tidak merokok, menimbang berat badan dan tinggi badan, dan membuang sampah pada tempatnya. Nanti kakak bisa samakan nih, apa ada indikator yang antara sekolah sama rumah tangga yang sama. Ya, kemudian untuk indikator PHBS di tempat kerja, yaitu tidak merokok, kemudian membeli dan mengkonsumsi makanan dan tempat kerja, kemudian melakukan olahraga, mencuci tangan, memberantas jentik nyamuk, menggunakan air bersih, menggunakan jamban saat buang air kecil, membuang sampah pada tempatnya, mempergunakan APD sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nanti kakak bisa samakan dengan pertanyaan 1, 2, 3 tadi ya kak ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada pertanyaan mengenai stunting atau stunting ini masuk di program nasional. Intervensi prioritas untuk mencegah stunting pada kelompok ibu menyusui dan anak berusia 0 sampai 23 bulan adalah A. Promosi pencegahan kecacingan, B. Suplementasi vitamin A, C. Suplementasi taburia, D. Tata laksana anak sakit dengan MTBS, atau E. Penyuluhan tata cara pemberian MPASI. Oke, kita lihat di sini pembahasannya Kak ya.
Nah, kata kuncinya yaitu pencegahan stunting pada kelompok ibu menyusui dan anak 0 sampai 23 bulan. Kalau yang pertama itu tentang pencegahan kecacingan. Biasa ini dilakukan pencegahan pada usia 1 sampai 12 tahun. Kemudian suplementasi vitamin A. Ini gunanya sebagai nutrisi penglihatan. Memang diberikan pada balita dan diberikan pada ibu nifas. Kemudian suplementasi taburia, ini adalah multivitamin balita pada gizi kurang 6 sampai 24 bulan. Jadi balita yang sudah mengalami gizi kurang baru diberikan suplementasi taburia ini. Selanjutnya manajemen terpadu bayi sakit. Ini untuk mendeteksi untuk bayi sakit ya. Selanjutnya yang E ini penyuluhan tata cara pemberian MPASI sebagai pencegahan stunting. Nah, ini merupakan cara atau intervensi yang bisa dilakukan kepada ibu menyusui atau diberikan penyuluhan pada ibu menyusui tersebut eh, dengan memberikan atau eh, memberikan informasi tata cara gimana sih MPASI yang baik untuk bayinya nanti seperti itu dan gunanya untuk pencegahan stunting. Jadi jawabannya yang E. Nah, soal selanjutnya, upaya untuk mengatasi stunting dimulai sejak konsepsi saat anak berusia 2 tahun. Intervensi prioritas penanganan stunting pada ibu hamil adalah A. Pemberian suplemen kalsium, B. Screening triple eliminasi, C. Pemberian makanan tambahan bagi semua ibu hamil, D. Suplementasi tablet zat besi, kemudian E. Perlindungan malaria. Oke, kita lihat ya Kak ya. Nah, ini dia merupakan, saya beri tanda tebal, yang merupakan kata kuncinya. Jadi, upaya untuk stunting pada konsepsi sampai anak berusia 2 tahun. Apa intervensi prioritasnya yang pada ibu hamilnya, seperti itu. Kita lihat yang untuk opsi A, itu pemberian suplemen kalsium. Itu gunanya untuk pembentukan tulang, baik pada ibu maupun janin. Kemudian screening triple eliminasi. Ini adalah pencegahan untuk penyakit menular. Pemberian makanan tambahan bagi semua ibu hamil. Ini biasa diberikan pada ibu hamil yang mengalami kurang energi kronik. Setelah itu yang suplementasi zat besi, nah ini diberikan pada ibu hamil sebagai pencegahan anemia. Dan agar pada saat melahirkan nanti itu melahirkan bayi yang sehat. Kemudian perlindungan malaria sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan stunting ya Kak, karena ini lebih ke penyakit eh, yang diderita pada saat bayi itu balita itu sudah besar atau begitu. Selanjutnya, seorang balita perempuan berusia 3 tahun datang ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang. Hasil penilaian dengan Nutri-Survey itu mendapatkan anak tersebut memiliki tinggi badan berdasarkan usia kurang dari min standar deviasi. Nah, apakah dampak jangka pendek yang paling mungkin dalam kasus tersebut? A. Gagal tumbuh, B. Gangguan fungsi syaraf, C. Rentan terhadap infeksi, D. Risiko penyakit tidak menular, atau E. Menurunnya intelektual. Oke, kita cek pembahasannya. Nah, di sini kata kuncinya yaitu perempuan berusia 3 tahun. Kemudian tinggi badannya itu berdasarkan usia kurang dari kurang dari min 2 standar deviasi. Jadi status gizinya itu pendek ya, Kak ya. Kemudian apa dampak jangka pendeknya? Nah, dampak jangka pendeknya yaitu balita tersebut mengalami gagal tumbuh karena menunjukkan postur tubuh yang pendek dan mengganggu pertumbuhan